Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Emily selaku moderator. Saya Puspa Aruni sebagai narasumber. Saya Cici Nurhayati sebagai narasumber. Saya Wilda Hasanah sebagai narasumber. Satu lagi ada Novia Ramadayani, dia ingin sakit. Adapun judul materi kita pada hari ini yaitu strategi mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran PKN SD. Yang dimaksud dengan pelajar Pancasila yaitu pelajar yang melakukan kegiatan pendidikan sepanjang hayat. Artinya kita dapat melakukan kegiatan belajar itu tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Pelajar Pancasila sendiri itu bertujuan untuk menciptakan pelajar-pelajar yang berkompetensi global dan memiliki nilai-nilai kepancasilaan seperti nilai-nilai ketuhanan, gotong royong, persatuan, keadilan, dan lain sebagainya. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Puspa. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkannya dalam pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang kedua ada berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia yang baik mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan terbentuknya adanya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Yang ketiga ada bergotong royong. Pelajar Indonesia yang baik juga memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik, mudah dan lancar. Lalu yang keempat ada mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil yang telah dia kerjakan. Lalu yang kelima ada bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi dengan baik, kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, lalu mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dan terakhir ada kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan dapat berguna untuk kedepannya nanti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilda Hasanah. Baik, saya di sini akan menjelaskan profil guru PKN dalam pembelajaran Pancasila. Ada 4 profil pembelajaran PKN Pancasila. Yang pertama itu guru PKN berperan membina ketakwaan siswa. Jadi guru PKN ini bisa membangun hubungan siswanya dengan ciptaannya atau hubungan dengan lingkungannya dengan cara contoh seperti siswanya sebelum memulai pembelajaran membaca doa terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lain itu mengarahkan siswa berdoa menurut kepercayaannya dan keyakinannya. Terus profil yang kedua itu guru PKN berperan
dan membina sopan santun siswa. Jadi di sini siswa bagaimana perilaku siswa terhadap lingkungannya. Contohnya seperti cara berinteraksi, nada dia tutur dia dengan kawannya, kemudian dengan orang yang lebih tua. Itu contohnya. Yang ketiga, profil yang ketiga itu guru PKN berperan membina kedisiplinan siswa dengan cara seperti mewajibkan siswanya datang tepat waktu dan piket kelas sesuai dengan yang sudah disepakati. Terus profil yang keempat, guru PKN itu guru PKN berperan membina kesehatan siswa, bisa dengan membina membuang sampah pada tempat waktu, kemudian pakaian siswanya harus rapi, menjaga rambutnya dan kukunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya itu ada strategi mewujudkan profil belajar Pancasila melalui pembelajaran. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu menumbuhkan profil belajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk menumbuhkan profil belajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dimulai dari pemberian arahan, pemahaman serta kebiasaan baik siswa itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada menumbuhkan profil belajar Pancasila dan kebinekaan global. Jadi melalui profil dan karakteristik kebinekaan tunggal diharapkan siswa dapat membuat budaya luhur seperti contohnya berinteraksi dengan budaya lain. Selanjutnya ada menumbuhkan profil belajar Pancasila. Jadi gotong royong di Indonesia itu harus dipertahankan karena salah satu karakteristik yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah menumbuhkan profil pembelajaran Pancasila. Jadi kreativitas dalam diri seseorang itu membuat kehidupan lebih baik karena cenderung menghasilkan sesuatu yang serta mengubah karakteristik banyak orang. Dan yang terakhir itu adalah menumbuhkan profil belajar Pancasila. Jadi pendidikan di Indonesia itu bukan hanya memberikan pemahaman, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir lebih tinggi. Baik, saya ambil alih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh narasumber, dipersilakan mengangkat